pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel aku, dengan aku Anti. Jadi di video ini aku tuh mau membahas, melanjutkan terkait proses sebagai pegawai setempat di salah satu perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Dan apa aja sih manfaatnya yang kamu dapetin ketika kamu tuh diterima. Dan juga aku mau jawab-jawab pertanyaan yang ada beberapa pertanyaan yang udah komen di video aku yang sebelumnya terkait proses untuk bekerja sebagai pegawai setempat di perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Kita mulai saja. Oke, jadi kayak sambil karena aku nge-record ini tuh sekarang tuh udah jam 11 malam. Jadi kayak aku tuh dadakan nge-recordnya karena emang ngerasa aku harus ngasih kalian informasi ini, soalnya kan banyak juga yang nanyakan. Dan ada beberapa pertanyaan juga yang sebenarnya bukan kurang mengenakan ya, tapi gimana ya gitu deh. Jadi di video aku sebelumnya itu kan aku cerita kalau aku kan waktu itu ikutan proses staf lokal di tahun 2020 dan aku sudah sampai di tahap rekomendasi dan wawancara dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Seoul, Korea Selatan. Tapi sayangnya aku nggak lolos pas di tahap akhir itu. Jadi ya udah. Nah, aku kemarin itu 2021 aku ikutan lagi. Terus aku sampai tahap akhir juga gitu kan. Akhirnya aku direkomendasiin dan sudah melakukan wawancara di beberapa negara, di beberapa perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri. Tapi ini juga masih proses sih, doain ya semoga emang tahun ini tuh tahun rezeki aku, bisa aku berangkat gitu. Nah, pertama ya, jadi gini, ada yang tanya kalau sudah sampai di tahap rekomendasi apakah itu sudah pasti lolos? Jawabannya belum tentu, karena kalau sudah di tahap rekomendasi itu kalian tuh hanya masuk, ibaratnya tuh masuk 3 besar, tapi belum tentu kalian tuh juara 1 gitu, paham kan? Jadi sebenarnya gini loh, aku sih bangga banget ya dengan diriku sendiri dan juga dengan teman-teman yang lain yang sampai ke tahap rekomendasi, karena perjuangan dari awal itu nggak mudah. Kita tuh melawan ratusan, bahkan waktu itu tuh sampai dengar-dengar tuh sampai 1000 orang yang ikutan ya, dan sampai ke tahap akhir itu kan kurang lebih 100 orang. Nah, jadi setiap satu perwakilan itu, misalkan yang dibutuhin oleh perwakilan tersebut adalah satu perwakilan itu misalkan yang dibutuhin 2 orang, tapi yang diinterview itu kandidatnya ada 10 atau bisa lebih. Nah itu jadi kan otomatis yang lainnya gugur ya, kayak gitu. Nah sekarang kita masuk ke manfaatnya ya. Jadi ada plus minusnya kalau misalkan kita jadi pegawai setempat di salah satu perwakilan Indonesia yang di luar negeri. Pertama itu manfaat enaknya itu kita tuh dapat gajiannya itu uang luar negeri. Jadi kalau misalkan dibilang dapat gajinya dolar, enggak juga, karena tergantung kita ditempatin di negara mana. Kalau misalkan kita ditempatin ya di Korea Selatan, di Korea itu kan pakainya won ya, jadi kita pakainya bukan dolar dong, pakainya won gitu. Nah kalau misalkan kita dapatnya di salah satu negara di Amerika, ya otomatis kita pakainya dolar gitu. Atau kalau misalkan kita di negara Eropa, ya kita gajinya pakai Europe gitu, pakai gaji Europe mata uangnya. Jadi nggak semuanya itu pakai mata uang dolar, enggak. Ada juga nih yang tanya gajinya berapa kak. Nah kalau untuk gaji dari lokal staff itu beda-beda. Semuanya itu gaji tergantung di mana kita ditempatin di perwakilannya. Jadi misalkan kalau misalkan di Amerika itu pasti gede karena kan standar gaji mereka memang besar gitu. Jadi kalau untuk standar gaji itu kita ngikutin standar gaji dari negara masing-masing begitu. Nah itu enaknya ya, enaknya tuh kita dapat gajinya uang luar bukan rupiah, dan otomatis kalau misalkan uang luar itu biasanya pun kita masih punya sisa, jadi kita bisa nabung gitu kan. Dan juga enaknya itu kalau jadi lokal staff
kita juga sekalian bisa jalan-jalan, ya nggak sih? Karena kan kita tinggal di negara orang lain gitu kan, di luar negeri, di luar Indonesia. Jadi otomatis kita bekerja tapi ada waktu, pasti kan kita ada waktu libur, jadi kita bisa jalan-jalan gitu. Nah, kalau untuk tempat tinggal ini sebenarnya ini bisa dibilang ada kekurangannya, bisa dibilang juga ini bukan kekurangan. Jadi ada beberapa negara yang menyediakan tempat tinggal. Biasanya kalau untuk tempat tinggal ini, kalau yang disediakan itu biasanya negara-negara yang punya konflik gitu loh. Jadi ada beberapa negara memang yang menyediakan mes, seperti mes gitu. Jadi kita gratis. Jadi gaji kita itu utuh, hanya untuk makan aja gitu kan. Tapi banyak juga negara yang mengharuskan kita ya udah nyari tempat tinggal sendiri gitu. Jadi makanya kita harus sudah bisa searching setelah kita memang diterima nih, misalkan kita ditentukan nih, oh diterima untuk perwakilan negara A gitu kan, ya udah kita tuh harus searching dulu biaya tinggal di sana tuh berapa, sewa apartemen berapa, kayak gitu. Jadi harus udah bisa maintenance gajinya gitu kan. Nah terus juga biasanya sih kalau di sana nggak langsung disuruh sewa, nggak langsung nyari tempat tinggal. Jadi kalau pas kita sampai datang ke sana itu aku dapat informasinya, biasanya kita dikasih waktu untuk mencari tempat tinggal gitu kan. Dan juga kan bukan kita doang orang Indonesia yang sudah tinggal di sana kan juga, atau senior dari lokal staff juga kan banyak. Jadi kita bisa juga minta bantuan atau minta informasi untuk tempat tinggal di negara tersebut tuh di mana gitu kan. Dan kalau untuk tambahan lagi, kalau misalkan kita diterima di salah satu perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri, itu tiket pesawatnya gimana, akomodasi kita berangkatnya itu gimana. Ini untuk tiket pesawat, terus untuk visa, pokoknya semua hal yang untuk pengurusan itu ditanggung sendiri gitu. Aku juga pernah dengar kalau untuk visa sih katanya nanti akan diganti, tapi aku belum tahu juga ya emang bener diganti atau enggak. Tapi yang pasti di awal ini kita bayar sendiri. Jadi kita beli tiket itu kita bayar sendiri, terus kita bikin visa bayar sendiri, terus juga urus paspor kayak gitu itu bayar sendiri semuanya. Makanya kalau misalkan kita memang sudah dinyatakan lolos di salah satu perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri, itu ya kita harus sudah siap untuk finansialnya, sudah siap untuk tiket, dan juga sudah siap untuk hidup 1 bulan ke depan gitu kan. Karena kan gajiannya baru di akhir bulan gitu kan. Gitu sih. Bagaimana dengan tempat tinggal di negara lain? Apa kita benar-benar harus cari sendiri? Ini tadi sudah aku jelasin ya. Kalau iya memang kita harus cari sendiri, tapi tergantung negara mana kita ditempatkan. Oh terus kalau misalkan sudah sampai akhir terus kok bisa nggak lolos gitu kan? Ya memang udah takdir, gimana ya? Aku nggak bisa jawab ya sih kalau kayak gitu ya, karena memang kalau dibilang sedih semuanya pasti sedih, karena kan kita tuh sampai tahap akhir, sampai tahap wawancara dengan pihak kedutaan Republik Indonesia yang ada di luar negeri itu, kita tuh udah effort banget dari awal, prosesnya tuh panjang banget, dan itu tuh wasting time dan wasting energy juga gitu kan. Terus juga kalau misalkan kita nggak lolos di satu negara itu, kita akan ditempatin nggak ke negara lain? Bisa juga, bisa jadi seperti itu, bisa jadi enggak. Jadi untuk kasus aku ini di 2020, aku tidak mendapatkan rekomendasi perwakilan kedua. Jadi hanya setelah di Seoul ya udah aku nggak dapat informasi lagi, dan tiba-tiba di 2021-nya aku dapat informasi untuk ikutan ulang, tapi dari awal lagi prosesnya. Setelah wawancara dengan pihak kedutaan perwakil atau KBRI atau KJRI yang ada di luar negeri, itu kita diumumin nggak gitu kan, kamu lolos atau enggak? Jawabannya enggak, karena kalau misalkan kamu nggak dapat informasi sudah sampai sebulan, ya udah berarti kamu nggak lolos. Tapi kalau kamu memang diterima dan lolos, itu biasanya
kamu akan dimasukkan ke dalam grup khusus yang sudah yang sudah lolos untuk perwakilan dan sudah siap untuk berangkat gitu. Terus lagi apa ya, oh iya, dan juga kalau misalkan kita diterima jadi lokal staff itu tuh harus siap mental, karena jadi lokal staff itu kita tinggal di negara orang, kita sendirian, maksudnya jauh dari keluarga, jadi kita tuh harus siap mental. Dan juga namanya perbedaan waktu dengan Indonesia, jadi kita harus siap kalau misalkan kayak contohnya seperti ada tamu atau pejabat datang dari Indonesia, itu kan pasti kan landing di negara tersebut bisa jadi tengah malam, dan itu ya kita pokoknya harus siap dengan segala resiko dan kondisinya gitu. Jadi itu aja sih kayaknya ya, apalagi ya, aku rasa kayaknya itu aja deh plus minusnya. Plusnya itu ya tadi aku udah bilang, enaknya itu kita dapat uang bukan Indonesia, terus juga kita bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil explore negara tersebut. Tapi minusnya ya kita harus siapin budget dulu sendiri gitu. Dan balik lagi, kalau misalkan kamu ikutan proses tahapan seleksi untuk staf lokal KBRI atau KJRI, balik lagi semua serahin ke Tuhan masing-masing. Terus jangan lupa selalu berdoa, minta yang terbaik. Kalau memang percaya aja, kalau memang itu udah jalan kamu, pasti mudah kok, pasti akan ada aja deh informasi dadakan atau gimana gitu. Pokoknya jangan patah semangat, dan kalau yang belum coba silakan coba aja, nggak apa-apa. Jangan patah semangat juga buat teman-teman yang lain juga yang mungkin di tahun 2021 atau tahun sebelumnya itu sudah sampai akhir juga, yang ceritanya sama kayak aku, sudah sampai tahap akhir, tahap wawancara dengan perwakilan tapi tidak lolos. Ya kita tuh nggak boleh sedih juga, karena kita tuh bangga, kita tuh sudah melawan ratusan orang, bahkan ribuan, bisa lebih dari 1000 orang, dan kita sampai ke list 100 orang itu. Kita tuh udah wow, it's amazing gitu kan. Belum tentu orang, karena banyak banget yang tiba-tiba tuh gagal di pertengahan gitu, gagal di tes tertulis atau gagal di wawancara dengan pihak Kemlunya kayak gitu. Jadi pokoknya jangan lupa semangat, dan semoga video ini membantu dan juga memotivasi kalian dan dapat memberikan informasi yang baik buat kalian dan juga membantu. Kalau misalkan kalian kurang paham atau ingin informasi yang lebih, boleh tanya di komen, pasti aku jawab sebisa aku gitu. Kalau begitu terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, bye.